Ya, ada satu kata yang ada perbedaan bacaan serta berpengaruh bagi makna ya, yaitu tadhahara ya. Di mana tulisannya tadi wa in tadhahara ya. Kalau bacaan hafaz wa in tadhahara. Sedangkan di sini tadhahara ya. Pakai tasydid oh enggak. Tadhahara. Ada tadhahara, ada tadhahara. Bedanya apa? Sama-sama fi'il madhinya tadhahara yatadhaharu. Itu fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya kan yatadhaharu. Kalau dua orang tadhahara tatadhaharu. Tatadhaharani. Wa in tatadhahara. Nah, ketika dibaca tasydid dha maka ada ta yang diidghamkan. Tatadhahara jadi tadhahara. Ketika tidak dibaca tasydid ada ta yang tidak dibaca. Ya. Sama sekali tidak dibaca. Sebab kalau tadhahara ini bukan fi'il madhi, ini fi'il mudhari ini. Wa in tadhahara ya. Karena ada in asalnya tatadhaharani. Jadi tatadhahara ya. Kemudian ada in, maka nunnya disembunyikan, dibuang, tidak dibaca lagi. Jadi in tatadhahara. Untuk qiraat Asim tak ini tidak dibaca. Jadi dibaca dari mulai yang ini tadhahara. Untuk qiraat Nafi atau riwayat Warash tak ini dibaca dan tak yang kedua dimasukkan kepada huruf Allah. Idgham, diidghamkan, tak yang kedua diidghamkan kepada huruf Allah. Ada pengaruh bagi makna tentu. Ketika dibaca in tadhahara terasa ringan karena satu huruf tidak dibaca. Terasa cepat karena satu huruf tidak dilihat. Sedangkan tadhahara ada terasa berat karena ada tasydid. Dua bacaan ini kalau ditinjau dari segi makna terjemah gak ada perbedaan. Tapi ketika kita jiwai pengucapan huruf akan terasa perbedaannya antara bacaan tadhahara dengan tadhahara. Dan ini yang harus dibahas lebih luas. Sampai saat ini saya belum tahu di pesantren mana se-Indonesia yang membahas masalah ini. Saya belum tahu. Baru tahu satu. Jalan Riung Purna 2 nomor 18. Iya, baru di sini aja saya bahas. Dan sekarang saya sedang merevisi buku surat Yasin karena pengajian Rabu yang lalu di Gedung Sate kehabisan bukunya sehingga saya harus nyetak lagi, maka saya revisi. Ya, hari inilah selesai revisi. Saya setiap hari terus ya ada waktu terus ngerevisi. Ya, alhamdulillah masih diberi waktu, diberi usia. Insyaallah kita akan bahas berbagai masalah saat ini. Dan sesuai dengan temanya saat ini gak usah pakai tema. Temanya apa? Tanpa tema. Itu temanya. Saya waktu ngaji di Istiqomah, saya tidak tahu temanya apa. Panitia enggak memberikan judul. Saya langsung, bapak-bapak, ibu-ibu, saya enggak dikasih tema nih. Apa temanya? Bebas saja Ustadz. Ya baik. Tema kajian ini judulnya bebas.
Apa arti bebas? Siapa yang merasakan nikmat bebas? Apa yang mesti kita lakukan untuk supaya bebas? Itu tema kita. Udah, itu waktu itu saya membahas bebas saja sudah. Nah sekarang kita temukan dalam kehidupan masyarakat di kita, khususnya umat Islam, banyak masalah yang harus kita gali. Hari ini sekilas saya baca di media ketersinggungan umat Islam dengan perilaku seorang imam besar Masjid Istiqlal yang mengecup keningnya tokoh agama non-muslim yang datang dari Vatikan. Begitu hormatnya sama dia, umat Islam tersinggung berat. Terserah bicara hukum dia, cium tangan, berpelukan, mengecup keningnya tokoh agama non-muslim yang dianggap suci oleh non-muslim, itu mah hubungan dia dengan Allah. Tanggung jawabnya bagaimana, kita tidak ikut campur urusan tanggung jawab dia. Tapi dengan adanya sekian banyak umat Islam merasa dihina, berarti kelakuan dia jelas tidak benar. Tidak benar dalam posisi sebagai tokoh agama, imam besar, masjid terbesar di Indonesia. Ada apa di balik itu? Tentunya kita kalau berbicara tentang masalah akidah, masalah keyakinan, hendaklah orang yang beriman dengan tauhid harus memiliki jiwa besar. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sampai tampil hina di hadapan non-muslim. Terlebih lagi kalau bicara tentang masalah ketauhidan dengan kemusyrikan. Al-Quran berbicara innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil harama ba'da 'amihim hadza. Untuk Masjidil Haram, orang yang tidak bertauhid dilarang masuk sana. Masuk Mekah saja tidak boleh, apalagi Masjidil Haram. Dalilnya jelas, fala yaqrabu, jangan mendekati. Berarti masuk Mekah mendekati kan. Tidak boleh masuk Mekah untuk orang yang tidak bertauhid. Tapi kalau masuk Masjid Istiqlal sah-sah saja. Cuma seorang imam besar Masjid Istiqlal berpenampilan yang membuat jamaah dan para ulama Indonesia merasa terhina dengan kelakuan dia. Itu yang jadi masalah. Kita tidak akan berbicara hukumnya berpelukan dengan muslim, sah-sah saja. Kalau bukan seorang tokoh mengecup atau cium tangan kepada tokoh agama lain, ya kalau pemanya anak kecil, orang tuanya muslim, kemudian ada non muslim datang, salim dia ngecup, ya sah-sah saja, gak ada pengaruhnya. Tapi kalau seorang tokoh, ini sangat berpengaruh. Ini sangat penting bagi kita untuk mempelajari di masa mendatang. Antum semuanya sebagai penghafal Quran tentu tidak boleh menyamakan diri dengan yang bukan penghafal Quran dalam urusan-urusan yang membuat masyarakat akan berbicara, kok penghafal Quran kayak begitu ya. Ini juga kok imam kayak begitu. Mungkin kalau pemanya di jalanan suka sholat, suka baca Quran, kemudian ngecup tangannya tokoh non muslim, ya kenapa kamu ngecup dia? Ah, dia orang tua, wajar-wajar saja kan. Saya bukan menghormati akidah dia, tapi saya menghormati dia sebagai orang tua, sah-sah saja. Tapi seorang tokoh agama tidak demikian. Ini yang sangat penting bagi kita untuk diperhatikan ya. Ya tentu nanti akan dihadapkan antum semuanya kepada kondisi-kondisi tertentu, harus bersikap tegas dalam urusan yang berhubungan dengan masalah keyakinan umat. Mungkin saja dia berkata, oh saya tidak menghormati dia sebagai tokoh agama, tapi saya menghormati sebagai orang yang lebih tua. Kan bisa saja begitu. Karena memang sudah lebih tua kan, dia dari Vatikan lebih tua dibanding dengan imam Masjid Istiqlal secara usia. Cuma bukan
sekedar sebagai orang yang lebih muda menghadapi orang tua, tapi sebagai imam besar itu sangat berbeda. Nah, kemudian juga kita saat ini memasuki bulan Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal di media ramai lagi terkait dengan masalah peringatan Maulid Nabi, ramai. Sebenarnya apa sih yang menjadi ramai? Kebanyakan orang ramai karena nama, bukan karena isi. Sekiranya ada 2 acara, di RT 1 tabligh akbar, di RT 2 peringatan Maulid Nabi. Di RT 2 acaranya adalah tilawah Quran, sambutan panitia, ceramah tentang perjuangan Rasul. Yang satu lagi tabligh akbar dengan menghadirkan mubaligh yang kocak, yang penuh gurau, yang penuh canda, bahkan terkadang ada kalimat-kalimat kotornya. Yang sering diangkat jadi masalah yang Maulid Nabi. Ini tidak memperhatikan isi, tapi memperhatikan nama. Kita sering terpancing dengan nama. Isinya kurang diperhatikan. Makanya kita sangat penting untuk fokus kepada isi. Entah namanya sama atau berbeda, kita perhatikan isinya apa. Tuh ulama dakwah mengatakan qaddimil madmun ala syakl. Utamakan isi daripada bentuk, isinya, tampilannya. Sebetulnya peringatan Maulid Nabi itu apa? Setiap hari kita mengingat Maulid Nabi, terus kan di sini. Iya, kita baca sholawat setiap hari, kita mengkaji sunnah setiap hari. Itu artinya kita mengingat kelahiran Nabi, bukan kelahiran dari Siti Aminah ke bumi, tapi lahirnya Nabi ke bumi. Kalau kelahiran dari ibunya itu mah bukan kelahiran Nabi, kelahiran Muhammad itu mah. Ya, memang waktu usia baru 1 menit sudah jadi Nabi. Lahir udah dipanggil Nabi? Belum. Beda dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa sejak kecil sudah mengatakan, Inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itu sejak bayi sudah dia bilang, aku dijadikan Allah sebagai nabi. Nabi Muhammad usia 39 tahun belum tahu kalau dirinya akan menjadi nabi. Jadi kelahiran Nabi itu sebetulnya bukan kelahiran Muhammadnya, tapi kelahiran Nabi, beliau sebagai nabi. Maka yang diangkat kenabiannya, ya, risalahnya, nubuwahnya yang harus kita angkat. Oleh karena itu, mengingat Nabi berarti memang kita melaksanakan sunnah Nabi. Mengingat kelahiran Nabi, tentunya kita akan mengkaji ajaran beliau. Dan Al-Quran mengingatkan kita pentingnya mengangkat Nabi sebagai pemimpin akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, semuanya sudah pada hafal. Wa innaka ya la ala khuluqin azim. Khuluqin ya azim. Ini kan kalimat ala ini artinya di atas, dan sungguhnya engkau sungguh berada di atas budi pekerti yang agung. Nabi Muhammad tidak sebatas berbudi pekerti yang agung, tapi beliau atasan budi pekerti yang agung. Maksudnya apa? Masih ingat saya punya guru Profesor Dr. Abdul Hamid Al-Ubaisi, saat ngasih kuliah dia mengatakan laqad waffaqanillahu
an wajadtu ma'na ala fi qouli ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim anna an-nasa yanqaduna lil akhlaqil karimah wal akhlaqul karimah tanqadu lir rasul. Dia berkata, aku mendapatkan taufik dari Allah menemukan makna ala dalam kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa makna ala di sini? Manusia digiring untuk berakhlak yang mulia dan akhlak yang mulia digiring untuk supaya tunduk kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pemimpin akhlak yang mulia. Bukan sekedar berakhlak yang mulia. Maksudnya apa? Di dunia banyak orang yang akhlaknya menakjubkan. Sampai pengikutnya begitu banyak. Bahkan saya kadang-kadang ya hati merasa teriris-iris lah gitu ketika seorang kakek di India tanpa pakai pakaian sama sekali diambil barokahnya oleh sekian banyak. Dia duduk gitu sampai ada yang gini, ada yang ngusap, sepertinya betul-betul hormat. Apa sih yang diambil dari dia? Mungkin jejak ke dia menakjubkan. Dan setelahnya dia lanjut usia. Betul-betul diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan barokah kepada masyarakatnya. Dia hanya cuma begini, oh senang sekali orang itu. Ya Allah. Padahal ya tampilannya sebetulnya menyedihkan gitu. Gak punya baju dia. Ya kemana-mana gak pakai pakaian kayak gitu. Tapi wah dia hormat. Berarti memang ada yang mengagumkan. Dulu konon kabarnya di sana juga ada seorang wanita yang sangat dikagumi. Kata-katanya bijak, perhatian kepada orang lemah, betul-betul mengagumkan. Namanya Mamah Teresa. Kalau dia beriman, amal perbuatan dia dapat nilai dari Allah. Kalau tidak beriman, sebaik bagaimanapun akhlak seseorang, tidak akan dapat nilai apa-apa dari Allah. Kenapa? Harus tunduk kepada Rasul. Rasul berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung dimiliki oleh sekian banyak umat manusia dan Rasulullah berada di atasnya. Nah, ini adalah berbicara tentang masalah hakikat peringatan Maulid Nabi. Kita ingat perjalanan dan perjuangan beliau. Gak usah pakai dalil, realita saja. Kalau dicari dalil nanti akan dibuat-buat dalil. Kita ingat perjuangan Rasulullah itu wajib setiap saat. Di Mekah tidak ada peringatan Maulid Nabi. Oh bukan tidak ada, itu setiap waktu di sana. Makanya nggak perlu ada acara karena setiap waktu. Datang ke Madinah orang sampai antri ingin ziarah ke Rasulullah. Di Mekah jelas sekali, di Madinah jelas sekali. Hanya nama yang menjadi masalah. Akibat diberi nama jadi masalah. Coba jangan kasih nama lah. Yuk ingat Rasul, yuk gimana caranya? Ngaji hadis. Di sini setiap hari kan, setiap zuhur dan asar ngaji hadis. Jadi santri Maqdis setiap zuhur dan asar Maulid Nabi terusnya. Cuma jangan dikasih nama peringat Maulid Nabi jadi masalah. Kita kan sering terpancing dengan nama, bukan dengan isi. Ya, itu satu hal yang perlu kita gali. Kemudian saya ingin mengangkat juga ada yang disebut dengan sholawat dan sholat kan. Sholah itu satu ya. Dalam surat apa itu? Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta kan. Nah, ini satu, ini banyak kan. Hafidhu ala sholawat, pelihara sholat-sholatmu
yang Rasul contohkan 5 waktu yang ditetapkan dalam Al-Quran dengan makna khusus dan makna umum. Yang mana umum, aqimis salata liduluki syamsi, sejak tergelam matahari, ila ghasaqil lail, sampai larut malam, wa Qur'an al-fajri, dan waktu fajar. Nama khusus 3, zuhur, malam, dan subuh. Tapi dalil umum dari sejak zuhur sampai malam. Kalau tidak ditafsirkan oleh praktek Rasul, adakah yang sanggup sholat nanti dari jam setengah 1 sampai jam 9? Jangan berhenti, sholat terus. Nah, orang Syiah, saya sebut aja namanya ya, menyatakan sholat fardu hanya 3 waktu, yaitu siang, malam, dan subuh. Dari mana saya dapat berita? Dari aktivis Maqdis. Dia diundang hadir pengajian di salah satu pengajian orang Syiah di Bandung. Lalu dia hadir dan dia cerita ke sini, aduh Ustaz, saya sakit hati. Kenapa? Nama Ustaz disebut-sebut katanya. Gimana? Itu Saiful Islam itu bilang sholat 5 waktu, padahal Al-Quran menyebutkan cuma 3 waktu. Oh, disebut nama saya spesifik? Iya katanya. Saya panas katanya sebut-sebut nama Ustaz. Berarti memang dia menyebut nama saya karena saya waktu itu siaran di radio. Ya bahas bahwa memang sholat itu adalah 5 waktu berlandaskan hadis Rasul. Dan si Ustadz itu tidak mau mengakui hadis Rasul, tapi mengakui Al-Quran tidak paham makna. Kalau dia pahami kalimatnya kan aqimis sholata liduluki syamsi ila, ini kalimat ila kok nggak diartikan oleh dia? Ila ghasaqi, ila itu kan sampai, itu bukan dan. Ila ghasaqi lail, hingga atau sampai larut malam. Sanggup sholat dari zuhur sampai larut malam nggak berhenti, gempor lah. Iya kan? Jadi sebetulnya sholat as-sholawat, hafidhu ala sholawat ini banyak. Was-sholatil wusta. Nah, apa yang maksud dengan as-sholatil wusta? Ini kan pelihara semua sholat dan sholat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan sholat pertengahan? Mau pertengahan waktu atau pertengahan rokaat? Kalau pertengahan rokaat, sholat ada yang 2 rokaat, ada yang 4, yang tengah 3, berarti sholat maghrib. Kalau pertengahan waktu, mulai sholat sejak bangun, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pertengahan yang mana? Yang asar. Berarti jelas waktu asar dan waktu maghrib ini dalilnya ini. Jelas ya buat kita ke depan. Ya, baik. Ngaji masalah kan ya? Ada masalah lain? Silahkan angkat. Kalau ada yang mau diangkat. Soalnya saya sekarang sedang fokus ke revisi, jadi tidak mengangkat tema. Ada mic-nya? Silahkan, mic-nya kasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di dalam Al-Quran saya biasa membaca itu selalu disandingkan antara sholat dengan zakat. Iya. Padahal masih banyak ibadah-ibadah yang lain gitu. Kenapa selalu disandingkan sholat dan zakat? Iya. Syukran Ustadz.
kita mengenal ibadah ada hubungan dengan Allah, bermanfaat buat umat, dan hubungan dengan umat niat semata-mata karena Allah. Itu prinsip. Semua ibadah yang dilakukan umat Islam pasti bermanfaat untuk dua hal itu. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan semanusia. Salat, hubungan dengan Allah, berguna bagi kepentingan komunikasi sosial. Zakat, hubungan dengan manusia, niatnya semata-mata karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia memiliki keyakinan, perasaan, dan pemikiran. Berpikirlah bagaimana cara menyelamatkan umat. Gunakan hartamu untuk membantu mereka. Berpikirlah tentang alam raya ini, mendidik kita untuk mengungkapkan kalimat la ilaha illallah. Semua peristiwa membimbing kita untuk bertauhid. Makanya orang yang tidak bertauhid padahal sudah dikasih tahu, berarti dia menolak, pada sehari-hari diingatkan terus, makanya dia akan terkena hukuman siksaan di akhirat. Jadi salat, hubungan dengan Allah, buktikan hasil salat tersebut, hiduplah kamu menjadi orang yang berguna bagi kepentingan umat. Punya harta, ya bagi-bagi, itu amanat dari Allah. Makanya salat dengan zakat suka disandingkan. Jadi intinya adalah salat hubungan dengan Allah yang sangat berguna bagi kepentingan manusia, sehingga setiap kali kita salat dengan benar pasti membaca umat. Ihdinas shiratal mustaqim, itu kan membaca umat itu. Kemudian ketika kita tasyahud, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau engkau sudah berniat untuk menyelamatkan umat manusia, tetangga kamu ada yang kelaparan, enggak tahu, harus cari informasi. Kalau enggak bisa juga, ya sudah, salurkan melalui lembaga, biar kamu tidak terlalu pusing. Ada lembaga, makanya dalam Al-Quran ada khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakihim. Kalimatnya khudh, ambillah. Ini kalimat ambil ya, khudh min amwalihim. Ini adalah perintah dari Allah untuk mengambil, bukan nunggu. Tapi orang banyaknya adalah menunggu. Banyak orang cuma nunggu. Coba bulan Ramadan terpasang, panitia amil zakat RW 5 menerima titipan. Kok menerima? Ambil, bukan terima. Nanti kalau jadi panitia, tugas Anda, tugas RT 1 RT 2, datangi gitu. Makanya kalau nunggu jangan disebut panitia, penunggu aja deh. Iya. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum. Nah, sedekah itu mensucikan mereka, membersihkan orang yang mengeluarkan harta. Ya, tadi belum sempat saya angkat nih. Ada as-shalah, terangkat lagi barusan dengan as-sholawat. Sholawat banyak, sholat satu. Kalau sholawat kepada Nabi banyak apa satu? Baik, pertanyaan lain. Kalau sholawat banyak, kalau sholat satu, hubungan dengan Allah disebut sholah. Berdoa untuk Nabi disebut sholawat. Praktiknya, apakah sholah dalam sholawat atau sholawat dalam sholah? Bingungnya. Yang banyak dalam satu atau yang satu dalam banyak? Yang banyak dalam satu. Hebatnya. Iya.
Jadi kalau ada beberapa orang, ada 5 orang laki-laki, Ahmad, Hamid, Mahmud, Umar, Usman. Usman dalam kelompok yang 5 orang atau 5 orang dalam 1 orang? Ini mikir nih. Ini bukan teka-teki, ini realita ya. Kan sholawat banyak, sholat 1. 1 dalam banyak atau banyak dalam 1? Tuh pusingnya. Ya, dengan dikasih pusing kan yang ngantuk hilang ngantuknya. Maksud saya itu sebetulnya. Iya, kalau ada orang 7 orang, salah satu di antaranya adalah namanya Muhammad. Apa 7 dalam Muhammad atau Muhammad dalam yang 7? Muhammad dalam yang 7. Jadi sholat dalam sholawat. Ayo, coba silahkan. Ada yang mau jawab enggak? Saya sempat nanya kepada pemimpin tasawuf yang ngajarkan sholawat, terus bingung dia ditanya. Saya bilang, ini kan seorang perempuan. Saya bilang, apakah sholat dalam sholawat atau sholawat dalam sholat? Kaget dia ditanya begitu. Karena dia ngajar sholawat terus kan ya. Ya, kita kan sedang sholawat, ada baca sholawat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kan setelahnya baca syahadat. Berarti ada sholawat dalam sholat, prakteknya begitu. Tapi secara kebahasaan, sholat dalam sholawat. Karena sholat itu banyak, sholat 1. Muncul pertanyaan sekarang, ada apa? Di balik penamaan sholat kepada Nabi disebut sholawat. Dan itu tidak dipermasalahkan di seluruh dunia. Bahkan ya di Mekah bis sholawat namanya. Ya artinya sholawat kepada Nabi itu kan. Kemudian ya, jadi sholawat itu kenapa kok banyak? Karena sholat hubungan kita dengan Allah. Diperintah oleh Allah dan kita laksanakan sesuai dengan perintah dan sesuai dengan kemampuan kita memahami perintah. Sedangkan sholawat satu-satunya perintah yang sebelum dilaksanakan oleh kita sudah duluan dilaksanakan oleh Allah dan malaikat. Itu ya. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah itu rahasianya? Kenapa sholat kepada Nabi diberi nama sholawat? Karena yang mempraktekannya banyak. Malaikat jumlahnya berapa? Sholawat kepada Nabi. Dengan sholat yang kita pahami dalam Quran dan Sunnah, yang melaksanakan sholat manusia dan jin. Sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Sedangkan sholawat malaikat yang jumlahnya tidak tahu berapa. Hanya Allah yang maha tahu jumlah malaikat. Bolehlah itu dianggap puzzle juga boleh. Dianggap teka-teki bolehlah. Nah tadi apalagi yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ada mic-nya di akhwat. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-97 itu ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba.
Istata'a di sana itu berbeda, ada huruf ta yang kedua, tapi yang pertama nggak ada huruf ta. Itu gimana Ustaz? Syukran. Ayat 97 ya? Ya, 97. Ya. Famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. Jelas akar katanya sama ya. Tetapi yang satu tidak pakai huruf ta, yang satu pakai huruf ta. Ini berbicara tentang Dzulqarnain ya. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza jaa lahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra famasta'u ay yadhharu wa mastata'u lahu naqaba. Ketika Dzulqarnain yang oleh para sejarawan sudah diangkat dibahas siapakah Dzulqarnain, oh macam-macam lah para sejarawan berbicara. Yang jelas Dzulqarnain itu di awal disebutkan dia adalah berjalan dari barat ke timur ya, sampai menemukan satu kawasan. Di situ ada masyarakat, kita lihat hatta idza balagha as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna haditha, menemukan satu kaum yang pembicaraannya enggak bisa dipahami. La yafqahuna hadith qaula, la yakaduna yafqahuna haditha qaula. Qalu, tapi mereka tahu ini siapa Dzulqarnain, maka mereka berkata, ya Dzulqarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kaum di situ, masyarakat di situ sangat merasakan terancam keamanannya karena di balik gunung ini ada Ya'juj dan Ma'juj yang mengancam kehidupan mereka. Maka mereka berkata kepada Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, engkau sebagai orang yang pasti mampu menjaga keamanan kami. Apa yang mesti kami persiapkan untuk membalas jasa engkau? Buat apa? Anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Siapkan bagi kami benteng yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh Ya'juj wa Ma'juj. Qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama. Dzulqarnain berkata, gak usah kalian mikir untuk membalas aku. Kita kerjasama. Ayo kita kerja sama-sama. Gak mau cuma aku sendirian. Kalian harus berbuat biar merasa tanggung jawab hasil kerja kalian. Gini aja. Sekarang atuni zubarul hadid. Kumpulkan besi-besi yang kalian punya. Berapapun kumpulkan, yang penting. Maka dikumpulkan dan ternyata masih kurang tentunya. Hatta bain idza sawayna as-sadafaini qala anfukhu. Atuni zubarul hadid, besi-besi dikumpulkan kemudian dibakar. Hatta idza jalun naron qala atuni ufri alaihi qitra. Jadi ditambah besi yang sudah numpuk, sudah besar, dari mana-mana dikumpulkan itu besi. Kemudian dinyalain. Kalau sudah nyala kan satu besi dengan besi yang lain menyatu ya. Tidak cukup sampai di situ. Ketika besi pemanjat di situ 1 meter di situ sebesarnya 1 meter atau 1 meter persegi ditumpuk, kemudian nyala, cuma sekedar menyatu dari besi ke besi berikutnya. Nanti kalau sudah dingin itu bisa dinaikkan pakai tangga. Makanya besi yang sudah menggunung itu langsung dikasih cairan ya. Makanya disebutkan ufri alaihi qitra. Maka jadi gunung itu sekarang sudah menjadi besi, besi itu sudah jadi gunung. Nah kemudian sudah tentunya banyak
tangga-tangga, ditutup tangga-tangganya pakai baja yang dibakar sehingga licin. Akhirnya famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqaba. Ya'juj wa ma'juj pas melihat gunung begitu tinggi dan tidak bisa dinaikin karena memang licin, sama sekali tidak bisa. Famasta'u, gak ada usaha. Habis mau usaha bagaimana? Gak ada sama sekali. Famasta'u. Udahlah kalau begitu, mereka berjuang untuk supaya dilubangin. Nah, kalau untuk naik, untuk nyebrang, famasta'u sama sekali nggak bisa. Makanya tidak ada huruf supaya betul-betul dibuktikan mereka tidak mampu, tidak sanggup, tidak berpikir untuk menyeberang. Famasta'u ayyadharu, mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk tampil di hadapan masyarakat memakan mereka. Famasta'u. Kemudian setelahnya itu mereka berjuang untuk melubangi, sampai sekarang mereka masih melubangi. Makanya mastata'u, dan mereka tidak mampu membuat lubang juga. Tapi di sini pakai huruf ta biar terlihat mereka ada perjuangan. Kalau tadi nggak ada perjuangan sama sekali, ya, nggak ada perjuangan sama sekali. Famasta'u. Ada perjuangan wa mastata'u. Mau berjuang ataupun tidak berjuang tetap tidak mampu. Ada maknya. Bisa dipahami? Jadi yang pakai tak ada perjuangan tapi enggak berhasil. Yang tidak pakai tak sama sekali mereka tidak bisa apa-apa. Famasta'u. Sehingga untuk tampil di hadapan masyarakat enggak kepikir sebagaimana nih gunung begitu tinggi, baru disentuh aja licin begini. Wah, enggak mungkin bisa naik. Karena gunung batu yang gunung besi itu dibungkus ya dengan cairan baja. Itu di mana adanya. Teknologi canggih belum bisa menemukannya. Sains yang sudah dibanggakan sekian umat manusia di dunia tidak menemukan di mana itu Ya'juj Ma'juj dan di mana itu benteng Ya'juj Ma'juj itu sampai saat ini belum. Akankah bisa dibolongin? Menurut para ulama ahli khususil Quran, Ya'juj Ma'juj akan mampu membuat lubang kalau mereka memulai berlubangnya pakai basmalah. Sampai saat ini mereka belum. Jadi mereka bikin lubang sini belum selesai. Pas besok ke sana lagi sudah ketutup. Di sini belum selesai, keburu capek. Besok kelanjutkan, pas ke sana lagi sudah rata lagi. Nanti kalau mereka baca basmalah baru, dan itu hari kiamat itu. Kiamat kubra itu. Nah, ini terkait dengan surat Al-Kahfi, memang ada yang berkaitan dengan masalah pendidikan ya. Nabi Musa. Nah, di sini nih. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan, karena dia sudah pernah ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, adakah orang yang lebih ngerti tentang agama daripada kamu? Ya, Nabi Musa memandang ya tidak ada, akulah yang paling ngerti. Maka oleh Allah diingatkan, enggak Musa, ada yang lebih tahu, ada yang di atas kamu. Kamu harus berguru padanya. Ya Allah, di mana akan kudatangi sampai kapanpun. Maka Nabi Musa mencarinya, terus melakukan perjalanan, sampailah beliau keletihan, istirahat sebentar. Setelahnya istirahat, melanjutkan perjalanan. Setelahnya perjalanan jauh,
Maka Nabi Musa bilang sama seorang pemuda yang menemani dia, capek mana makanan tadi? Ya lupa wahai Musa, aku enggak bilang. Emang kenapa? Ya ikan yang sudah kita bakar, yang sudah siap disantap itu, tadi waktu kita istirahat di batu sana, itu ikan itu bergerak hidup jalan ke laut. Nah, ini kalimatnya kan. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an azghara wattakhadha sabilahu fil bahr. Ajabah. Ini ayat berapa nih? Ayat 63 ya. Yang tadi ya, ketika ditanya mana makanan, duh lupa, nggak ngasih tahu. Setan yang membuat aku lupa nih. Aku lihat ikan jalan ke laut. Ajabah. Nah, itu kalimat ajabah itu reaksi dia itu. Makanya saya perhatikan Syekh Muhammad Jibril ketika dia membaca surat ini, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahr. Ajaba. Dia begitu baca Qur'annya itu. Wattakhadha sabilahu fil bahr. Ajaba. Jadi ajabanya itu ya enggak nyambung. Respon dia, ikan pergi ke laut, sangat mengagumkan. Nah, itu kan ajabah. Nah, kita lihat lanjutannya. Sampailah ceritanya ketemu dengan orang yang dicari, panjang ceritanya, dan Nabi Musa dengan santun dia berkata kepada yang ditemukan tadi, hal attabi'uk ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nih ilmu buat para santri ya. Bagaimana Nabi Musa ingin mencari ilmu, bertemu dengan seorang guru yang tidak disebut Rasul. Dan Nabi Musa ulul azmi, pada waktu itu secara kedudukan tidak ada yang lebih tinggi dari Musa. Namun ada ilmu yang Nabi Musa tidak tahu. Maka Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu dari sang guru. Dia berkata, hal attabi'uka. Mohon diperhatikan kalimat hal attabi'uka. Bolehkah aku ikut engkau? Ini apa maknanya? Bukan bolehkah aku duduk mendengarkan ceramah engkau, bukan. Tapi bolehkah aku ikut engkau? Berarti kalau ikut beda dengan cuma sekedar duduk-duduk. Kalau ikut tuh siap disuruh, siap segala-galanya, mengikuti saja. Berhenti, berhenti. Jalan-jalan, kerjain ini, siap. Itu namanya ikut. Jadi ingin dapat ilmu yang bermanfaat, hendaklah ikhwan dan akhwat berjuang untuk ikut para guru, ikut para ustadz. Nih, mohon akhwat perhatian nih. Ya, mencari ilmu yang barokah, siapapun yang membimbing harus diikuti dia. Samalah dengan kita, usianya juga sama, nggak bisa begitu kalau nyari ilmu. Nabi Musa dengan seorang guru itu lebih daripada itu. Nah ini kadang-kadang kita kurang perhatian seperti itu, kadang-kadang. Apalagi kalau pemainnya guru kita seusia atau di bawah kita. Kurang perhatian, itu bisa kehilangan barokah ilmu. Ya. Saat ini mencari ilmu gampang, tapi dapat barokah yang susah. Mencari ilmu bisa sambil tiduran kok, bisa sambil rebahan kalau mencari ilmu. Silahkan cari guru dari seluruh dunia, gampang.
Tapi talaki enggak begitu. Kebarokahan ilmu enggak bisa, harus ada interaksi. Siapa paling banyak interaksinya dengan guru, dia yang akan lebih banyak barokah ilmunya. Saat ini sulit, banyak bahkan terutama di lembaga-lembaga formal, ya dosen dimarahi mahasiswa gitu ya. Duh, cukup berat untuk mencari ilmu yang barokah. Saya masih ingat teman saya yang sekarang menjadi ustadz di pesantren Husnul Khotimah. Dia kuliah di Al-Azhar, praktek ngajar di SMP Al-Azhar. Masuk ke kelas, siswa, ketua kelasnya buat tongkat. Nih Ustadz tongkatnya. Ini buat apa tongkat? Iya, kalau ada yang nakal di antara kami, Ustadz pukul pakai ini. Itu di Al-Azhar masih begitu tuh. Supaya betul-betul patuh gitu kan. Itu masih ada seperti itu. Nah, kita mohon diharapkan lagi itu para santri. Makanya saya tegaskan visi pesantren ini menjadi lembaga pembinaan ulama pemersatu umat dengan akhlak Al-Quran. Akhlak. Apalah artinya hafalannya kuat kalau akhlaknya tidak baik? Ada gitu yang itu? Enggak sedikit. Banyak saat ini orang yang hafalannya bagus, mengagumkan. Tapi membuat masyarakat kaget. Kok hafidz Quran kayak gitu ya akhlaknya? Kan yang akan terhina bukan seorang diri, tapi para hafidz Quran terbawa. Makanya di sini tegaskan. Dan untuk berakhlak yang baik, bukan cuma akhlak saya tidak melakukan yang dilarang, bukan cuma itu, tapi juga harus berbuat banyak yang berguna buat kepentingan yang lain. Itu yang disebut dengan akhlak baik. Dulu, sekarang mungkin nggak ada ya. Di antara akhwat dulu ada yang dia mah nggak mau kerja. Di rumah juga nggak mau kerja. Ya udah ke rumah, jangan di sini. Disuruh ke dapur sakit. Setiap kali disuruh ke dapur mah sakit. Tapi kalau nggak disuruh mah sehat gitu. Terutama kalau pemainnya ada mukhayyam, oh semangat walaupun sakit. Itu adalah akhlak yang sangat buruk itu. Atau pemainnya seorang musyrif atau musyrifah menyuruh dia, sama aja dengan kita, dia juga adalah alumni santri, itu akan kehilangan barokah yang begitu. Kita harus betul-betul menghargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ana abdu man 'allamani harfan. Aku siap melayani orang yang pernah ngajarin aku satu huruf. Ya, satu huruf saja orang ngajarkan kepada aku satu huruf, aku siap jadi pelayan dia. Subhanallah. Itu yang membawa barokah ilmu itu ya. Jadi kalau saat ini orang-orang yang berilmunya luas, kerjaannya bukan beramal yang berguna buat kepentingan lain, tapi kerjaannya mencari kesalahan orang lain dan didebat terus. Apa sih artinya? Apa maknanya? Islam mengajarkan kita untuk supaya menjadi orang yang berguna bagi semua orang yang beriman. Ada perbedaan, itu realita. Kita jadikan perbedaan sebagai lapangan amal. Gak kebayang kalau akhwat semuanya wajahnya sama. Emil manggil siapa lagi, susah nih. Atau ikhwan wajahnya sama, repot. Perbedaan itu ciptaan Allah. Jangan anti perbedaan. Kalau ungkapan ulama ikhtilaful ummati rahmah, perbedaan umat adalah rahmah, itu realita. Itu perkataan siapa? Tidak tahu juga yang ngomong siapa, enggak, mas, itu mah realita. Enggak perlu ditelusuri dalilnya kuat apa enggak perlu, karena realita. Pernahkah ada yang mencari dalil bahwa matahari lebih besar daripada bulan? Dalilnya apa? Enggak perlu kan?
Gula itu manis, dalilnya dari mana itu gula manis? Gak perlu dah. Semua orang sudah tahu. Perbedaan umat adalah rahmat, itu realita. Jangan ikhtilafu ummati rahmatun, itu menghubungkan lafaz kepada Rasul, itu yang tidak benar. Karena kalau kalimatnya ikhtilafnya umatku rahmat, berarti sabda Rasul. Rasul enggak bersabda begitu. Tapi kalau ikhtilaful ummah rahmah, Al-Quran bicara ikhtilaf banyak sekali. Dan ikhtilaf itu ada yang ciptaan Allah, yang wajib kita imani. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa min ayatihi khalqus samawati wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Dalam satu qiraat yang lil alamin, ada ya, ada bacaan lil alamin, ada lil alimin. Itulah realita. Baik, jadi saya lanjutkan, belum selesai nih. Nabi Musa belajar dengan mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau? Ngapain mau ikut aku? Aku ingin mendapatkan rusydan, petunjuk nih, ingat nih. Bukan ala an tu'allimani 'uluman. Aku ingin dapat ilmu, bukan, tapi rusydan. Aku ingin engkau ajari aku bagaimana memanfaatkan ilmu, petunjuknya. Bukan jenis ilmunya, bukan bab ini bab itu, tapi bagaimana membuktikan hakikat ilmu dari Allah, petunjuknya. Lalu sang guru nguji, benar nih, siap. Maka dia berkata, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Gak akan sanggup kamu. Luar biasa ini. Langsung diponis gak akan sanggup. Itu adalah nguji itu. Ya, sang guru nguji Nabi Musa. Nah, dengan disebut gak akan sanggup, apakah dia kabur atau akan terus berjuang untuk belajar? Ini halaman berapa nih? Halaman 301, biar lebih gede tulisannya ya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Ini untuk riwayat Warash, bacaannya qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda ala an tu'allimani, dipanjangkan, tapi untuk hafaz ala an tu'allimani mimma, ya. Qala la innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kaifa tasbiru. Ru'nya tarqiq, untuk riwayat Warash dibaca tarqiq. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Sang guru berkata, gak akan sanggup kau ikut aku. Akan kuperjuangkan, akan kuupayakan, akan kucurahkan segala upaya untuk bersabar. Qala satajiduni insyaallah, akan kau temukan aku sabiran, sebagai penyabar insyaallah. Kalimat insyaallah tidak lupa. Allah yang membuat aku sabar dan tidak mampu itu Allah. Makanya kalimat insyaallah sabira. Artinya Nabi Musa zikir, akan aku curahkan segala upaya untuk bersabar. Wala a'si laka amra, aku tidak akan maksiat padamu. Qala, ya kalau memang sudah siap, gini ya, fa in ittaba'tani fala tas'alanni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra.
Kalau riwayat Hafs, fala tas'alni ya. Kalau untuk riwayat Warash, qala fa in ittaba'tani fala tas'alanni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ya, kalau memang engkau sanggup dan akan berjuang untuk bersabar, engkau jangan banyak nanya. Bahkan jangan tanya sama sekali. Kalau fala tas'alni, jangan bertanya. Fala tas'alanni, dengan dua bacaan. Yang satu jangan kau nanya, tapi fala tas'alni, sekali-kali jangan tanya tentang sesuatu apapun, nanti juga akan kujelaskan. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. Berangkatlah berdua sampai naik perahu. Setelahnya naik perahu, perahunya agak rusak dikit, dibolongin langsung, dirusak habis. Semakin parah itu perahunya. Nabi Musa kaget kan? Ini sang guru, petunjuk dari Allah, saya menemui dia. Begini ya, dirusak, dibolongin. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kau lubangin, tenggelam dong yang punyanya. Ada-ada aja engkau ini. Kalimat laqad ji'ta syai'an imra, mungkin bahasa Garut mah aya-aya wae si Ustaz. Mana sih? Nah, gimana sang ustadz dengan bijak? Mungkin saya membayangkan lah gitu. Wallahu alam. Ketika Nabi Musa berkata, Pak Ustadz, dilubangin nanti tenggelam. Maka si ustadz dengan senyum sambil menepuk bahunya, nah kan sudah kubilang. Kira-kira gitu ta. Dengan penuh sayang, alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Bukankah sudah kukatakan engkau enggak akan sanggup bersama aku? Ya, mungkin dengan penuh sayanglah si guru bilang kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa baru sadar, la tu'akhidni bima nasit. Jangan kau hukum aku karena aku lupa. Nah, la tu'akhidni, silahkan ganti kalimat afwan menjadi la tu'akhidni ya. Iya, sedang jalan kesenggol, la tu'akhidni. Itu. Kalau jangan afwan aja, ganti la tu'akhidni. La tu'akhidni bima nasit. Jangan kau hukum aku lupa nih. Wala turhiqni min amri usra. Dan aku berharap ke depan jangan kau bawa aku menghadapi yang sangat sulit untuk aku terima. Baru sadar. Ya udah bilang di awal, fala tas'alanni an syai'in hatta uhditsa. Iya, baru ingat, jangan kau bilang, jangan kau nanya, jangan kau protes. Baru sadar. Makanya dia berkata, bima nasit, aku lupa. Dimaafkan sama sang guru. Ayo kita berangkat lagi. Di perjalanan ini bukan masalah kecil nih. Ada anak ganteng, lucu, dibunuh. Wah, ini mah aku nggak lupa kok. Ada syarat, tapi ini bunuh anak. Ya nggak bisa tinggal diam. Aku harus ngomong. Ini masalah hukum. Nabi Musa kan Tauratnya itu banyak hukum itu. Dan dia juga punya pengalaman masalah hukum lagi dulu. Dia kan pernah mukul seorang pemuda yang menghina si kakek kan. Dan ternyata Nabi Musa itu sekali mukul mati itu orang. Ya luar biasa tangannya. Belajar di Maklis enggak nyampe situ. Ya. Maka Nabi Musa berkata, aqtalta nafsan zakiyah. Dalam qiraat ini aqtalta nafsan zakiyah. Ada zakiyah, ada zakiyah. Bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Wow, kalau tadi laqad ji'ta syai'an imra.
Ini laqad ji'ta syai'an nukura. Untuk qiraat ini nukura, dengan nukura ada nukura. Kau bunuh anak yang tidak berdosa, tidak ada masalah, kau bunuh, gimana sih? Nah, tadi ungkapan sang guru kepada Musa dengan keadaan lemah lembut, alam aqul innaka. Sekarang bagaimana ketika sang guru dituduh nukura, berbuat munkar? Apa kalimatnya? Alam aqul lak, pakai laka, yang tadi tidak pakai laka. Ya, ini susunan bahasa Quran nih. Yang pertama, ada-ada aja sih engkau, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Pas kedua, kau bunuh anak, alam aqul lak. Wah, ini membentak nih. Cek aing oge sia teh. Kira-kira gitu. Itu berarti memang sudah tegas nih ya bahasanya juga ini. Pakai laka, kalau tadi tidak pakai laka. Ini bahasa Quran, kalau kita perhatikan ya, intonasinya terbayang itu. Bagaimana gitu sang guru bilang kepada Nabi Musa, mungkin dengan membentak itu, alam aku lak innaka, kamu gak ada yang lain kan? Nah, kira-kira begitu tuh. Kalau tadi alam akul innaka, udah. Itulah indah ya bahasa Quran itu. Makanya berharaplah gitu nanti kalau sudah selesai 3 tahun di sini, tambah lagi 10 tahun di sini. Supaya betul-betul jadi ulama ya. Saya ingin gitu ngajarkan nanti itu kalau sekiranya ada yang takhusus mempelajari ilmu nahwu sharaf dan balaghah, saya ingin menyediakan waktu lah gitu. Tapi yang sudah tamat dulu lah baca Qur'annya. Di Al-Azhar itu yang menjadi ulama Al-Quran 4 tahun pertama itu adalah menghafal Quran dan belajar nahwu sharaf. Kemudian setelah itu langsung belajar ilmu qiraat dan belajar ilmu balaghah. Setelah itu ya di awal mah enggak. Ya buat orang Arab belajar nahwu sharaf enggak begitu pusing ya, karena sudah contohnya sudah sehari-hari. Bagi yang memang mau menjiwai, tapi bagi yang tidak mau menjiwai pusing juga. Saya dulu ini saya mantan atau jebolan, saya jebolan Unpad ya, jebol ya bukan lulusannya. Saya pernah kuliah di Unpad di sastra bahasa Unpad. Apa itu? Saya di Al-Azhar sastra bahasa Al-Azhar, sastra Arab. Di Unpad sastra Unpad. Ya, saya dulu ngambil sastra Sunda dulu. Bahasa Inggris saya lulus, nilainya bagus. Bahasa Sunda banyak yang jebol. Padahal asli orang Cianjur. Ya karena kurang semangat. Apalagi kalau budaya Sunda, saya harus ikut jaipongan. Aduh, nggak mau deh. Iya, itu mahasiswa sastra Sunda itu begitu tuh. Terus ikut seni budaya Sunda. Wah, sampai di situ. Udah. Akhirnya cuma 2 semester saya berusaha untuk pindah ke sastra Arab. Tapi oleh Allah diizinkan kalau kamu mau belajar bahasa Arab, ya jangan bahasa Arab Unpad lah, bahasa Arab Al-Azhar lah gitu. Makanya akhirnya saya dikasih jalan sampai di sana. Gitulah ceritanya, panjang lah ceritanya. Gak usah sekarang, cerita pengalaman pribadi nanti aja. Ya Alhamdulillah saya sampai ditakdirkan Allah hingga hidup sampai seperti ini. Baik, sudah jam 10 lebih, kita cukupkan dulu. InsyaAllah nanti kita lanjutkan kajian berbagai hal yang perlu kita gali. Dan saya baru membahas tentang ini surat Yasin. Ini kalau sudah dibukukan walau alam berapa halaman nanti karena sudah ada revisi. Kalau
Kalau saya lihat di sini, kalau dibagi halamannya seperti ini, kelihatannya mungkin ya hampir lebihlah dari 400 halaman, mungkin mencapai 500. Di sini mah tuh 512 halaman nih. Surat Yasin yang 83 ayat saya bahas di sini sampai 500 halaman. Wallahu alam nanti jadinya berapa halaman. Dan ini kajian surat Yasin dibahas tentang masalah ilmu qiraat dan tadabbur ayat per ayat. Nah, ini ada bahasan nih, hadiah baca surat Yasin. Nah, untuk orang meninggal saya bahas di sini. Karena muncul terus pertanyaan ini. Ya, panjang bahasannya. Kita ingin menjadi solusi buat sekian banyak masalah. Yang ini yang benar, itu menyakitkan yang lain itu. Padahal yang dikatakan tidak berat juga, sama-sama pembaca Al-Quran, sama-sama suka ruku dan sujud. Nah, tentang pertanyaan tadi, judulnya hadiah baca surah Yasin buat yang meninggal. Maka saya bahas panjang nih. Sampai kapan tuh panjang, karena ini masalah cukup rumit dari dulu. Terus saja berantem di media. Maka nanti insya Allah kita gali. Kalau diperlukan ini membahas ini, insya Allah nanti hari Sabtu. Agendanya ini aja nih. Perlu. Ya, kalau perlu kita bahas insya Allah. Baik, kita tutup dan nanti ada pengajian ustadz-ustadz di sini ya. Ini bagian media. Jadi guru-guru Maqdis dibagi dua. Ada yang Kamis ini, ada yang 2 Kamis mendatang. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.